dikeluarkan, tapi di bagian bawah Darkness masih bisa bertahan. Ada dua hero kali ini cukup terjebak di antara Outer dan juga Inner Turret. Ditembakin langsung dengan ada Death Sonata, tapi pelurunya belum ada yang kena. Dilemparin lagi dua piring yang langsung menancap, tapi ternyata belum berhasil juga. Godiva agak sedikit miss tadi. Mountain Shocker menggagalkan dari seorang Godiva untuk balik recall ke arah belakang. Tembakan Luminaire, udah mulai dicicil oleh Van Strong-nya. Mencoba untuk dapetin Call Altar-nya di arah tengah, mendapatkan level keempatnya. Dan mencoba untuk recall dulu, mencoba untuk mendapatkan HP-nya kembali. 2 menit pertama belum ada First Blood. Masih sama-sama bermain aman, tapi lihat di atas ya Anti-Mage sendirian. Masih bisa dash ke arah belakang. Godiva mencoba untuk melempar ejector ke arah belakang dan Anti-Mage yang disegel dan menambahkan First Blood-nya justru dari Wani yang berasal dari Pontianak. Luminaire yang menarik kembali dan Van Strong yang mencoba dikejar. Masih bisa untuk kabur, masih bisa guiding win, dan masih bisa survive. But ini akan terbuka bebas untuk turtle yang pertama. EVOS Legend, Pak Bulog. Ada flame shot yang entah datang dari mananya, baik banget. Sementara itu untuk Van Strong kali ini cukup terikat. Mau kabur kemana lagi, Dek? Sini dekat abang, tapi turtle-nya pun berhasil diambil oleh Wan. Udah ada dash di bagian belakang, belum ada Phantom Slash yang dikeluarkan. Sementara Luminaire mundur lagi. Tapi untuk Godiva nggak mau terus meneruskan niatnya karena udah nggak kondusif lagi. Benar-benar ini tarikan Mouth Shadow Stampede dari seorang Paramis ya, dari Luminaire ya. Santai, benar. baru ada Cult Altar nih. Udah ada ya. Udah ada sekarang. Jadi kalau misalkan fight kayak tadi mungkin bakal ditabrak tuh, Net. Bakal ditabrak ya? Sekarat terobos aja. Hati-hati. Darkness, Godiva melempar angin tadi kayaknya. Tidak mau memaksakan untuk mengeluarkan flicker yang jadi EVOS. Kedua player ini saling memamerkan recall tas-tasnya dan mencoba untuk memancing keributan. Darkness-nya belum ada combo show snack video di sana. Belum bisa dibuka. Masih ada flicker juga. Sudah ada Mountain Shocker. Belum mau membuka satu sama lain. Darkness masing-masing keributan. Masih tas-tas dilakukan dan mencoba untuk timpa di sana one-one. One-nya mau maju kah? Enggak ternyata. Enggak, masih santuy aja untuk Wan-nya. Sementara dari segi item Bung KB. Iya, ini Raptor Macet dua-duanya sama, masih aman dan Tapi menghilang sudah untuk Matilda-nya, tidak bisa lagi. Tapi Wave Dragon berhasil mendapatkan Darkness-nya. Baik. Menghilang sudah Godiva yang menggunakan Joy. Sementara untuk kali ini Luminaire mengeluarkan ke altarnya. Kemana dia akan pergi? Masih bisa selamat. Isan banget. Gila, ini Luminaire benar-benar memancing agar Anti-Mage bisa kabur lolos. Dan bahkan dari ke altarnya dibuka, betianya masih survive. Masih hidup walai. Gila. Apa-apaan itu? Kalau altarnya berada dan dia SP-nya ya. SP dia sama keuangan kita di akhir bulan udah sama loh tadi darahnya. Dan tipis banget, tapi sekarang ditabrak lagi. Ada double force-nya, udah ada ejector melemparkan. Tapi Wan nih masih bisa untuk Darkness. Masih bisa ke bagian belakang. Dan Godiva pun balik lagi. Ya, turtle kedua sudah mulai muncul. Mulai dicicil juga. Mulai ada Wan juga, lihat dimajuin lagi. No strike-nya dari Darkness yang masih sembok ke arah belakang. Dan Van Strong yang mendapatkan satu orang. But meanwhile dari HI-nya mencoba untuk diajar lagi Godiva yang teammate sendirian. Belum dikeluarkan dash yang berikutnya. Masih ancang-ancang, masih balik lagi ke arah belakang. Bahkan Matilda-nya langsung di-comment begitu saja. 1-1. Wah, 3 orang dan bahkan Inter bisa 2 orang yang ngejar ke Anti-Mage. Ngebuka space di sisi yang lain untuk bisa ngedapatkan ke arah Matilda-nya. Turtle tadi? Wah. Turtle tadi di high. Di high ya? Di high. Oke. Dan untuk skornya kedudukannya 4-1. Final blow-nya untuk membersihkan minion dan bahkan dash masih ke arah belakang dan bahkan dari Anti-Mage-nya yang selalu nge-spam setiap malam, pagi, sore untuk Benedetta-nya dari seorang Anti-Mage yang kita tahu dulunya adalah seorang assassin ya. Dan balik lagi di sideline yang memakai Matilda benar-benar gesit banget itu jari jemarinya. Gesit banget, sinkron Benedetta. banget. Iya, Pak. Benedetta? Iya. Anda nyebutnya Matilda. Benedetta, maaf. tapi tadi mungkin ada satu pertanyaan yang bagus banget dari Korea, kayak Turtle yang dapat siapa? Ternyata High. Tapi apa yang membuat High itu dapetin Turtle-nya? Sebenarnya Wan-nya juga terkena damage terlebih dahulu di area Turtle dari Death Sonata. I see. Jadi kayak gak ada yang nge-zoning juga. Darkness juga kan tadi tumbang gara-gara ini Matilda-nya Van Strong. I see. Dengan 50% HP, ini kayaknya mereka mau komit ke arah bawah. Darkness-nya ada combo snack video. Sudah mulai maju. Darkness Udah siap combo snack video, tapi tampaknya menendang ke arah yang salah. Tidak bisa dikomit oleh teman-temannya. It's okay, yang penting langsung
update di snack video tadi. Bagus banget kombonya. Agak sedikit. Yang penting aja. Yang penting freestyle dulu, bos. Iya, Hasil belakangan. hasil belakangan, yang penting freestyle dulu ya. Hasil bisa diatur cincai lah itu pokoknya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja The Darkness di bagian tengah belum bisa melakukan combo sneak video lagi. Sementara Vanstrong dan juga dari Godiva masih santuy, udah ada di dalam rumputan, ngedash lagi, dikejar kah? Enggak ternyata. Yes, turtle yang kedua, yang ketiga lebih tepatnya, sudah mulai muncul dan mungkin akan diamankan di sini oleh seorang Wan nih. Masih ada Retribution juga, masih masuk maju dari Godivanya, masih mencoba untuk Nedes of Flower, masih bisa kabur dari seorang Clover dan didapatkan turtle yang ketiga. Tas dilakukan dari seorang Darkness, sudah mulai pede untuk memancing. Cywar sudah mulai dilakukan dari kedua tank antara seorang Godiva dan juga seorang Darkness. Iya, mereka ya gitu ya, ledek-ledekan mungkin teringat lagi bagaimana Kangen ya? kenangan-kenangan berada di Kenangan dalam dulu. satu GH yang sama, Bener. makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng, Iya, tapi di bagian tidur bawah bareng. tuh, ayo tidur bareng juga pas satu kamar semuanya ya. Oke, Keira di bagian bawah, perlahan tapi pasti mulai ditekan. Top lane apapun top lane ada 3 orang di arah top lane dari Benedetta-nya. Mungkin akan diajar, sudah mulai ada Skriggle, ini masih bisa hidup, masih bisa disekat belakang dan tidak bisa ternyata. Dan bahkan kalau altarnya hanya telah sedetik saja dan Regan mencoba untuk diajar. Dan dia mendapatkan satu untuk sudah justru malah high-nya yang harus say goodbye. Langsung ditumbangkan, tidak adil pertukaran dan bahkan flame shot-nya masih bisa untuk bertahan dan bahkan nggak keluar tadi pasif dari worship-nya. Magic worship-nya nggak keluar, Bung KB. Hampir aja tadi berhasil mendapatkan. Tipis banget. Dan Mountain Choker juga digunakan, sayang banget tuh lu nggak dapet tuh. Iya. Masih nggak dapet ternyata. Kalau sampai itu angetnya lebih anget lagi kalau orang ngedapetin Savage tapi lewat kita gitu loh. Karena mau balik, mau recall tapi malah kena. Tapi sekarang pertempuran masih berlanjut. Ditabrak langsung dengan Cyclical ya. Tapi ternyata One udah langsung hadir. 1 point weakness lagi. Siapa yang akan langsung dia tembak dengan crossbow tank. Tapi ternyata belum terbuka. Sedikit lagi SP yang tersisa. Benedetta pun harus down. Ditampol. Pedang yang gak kena. Bisa digocek. Crossbow tank yang akan keluarkan sesaat lagi. Dan ini dia crossbow tank yang terbang di bagian atas. Belum mau landing. Menghilang sudah. Lampu-lampunya kelal-tali keluarkan. War pun hidup lagi. Diserang lagi. Menghilang sudah untuk Pakuitonya kehilangan ring. Dan juga sekarang untuk kehilangan nyawanya Bung Korden. Oh, tapi terlalu nafsu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Cult altarnya jauh tadi kalau kata Kopi masih di Surabaya. Dan mereka udah ke Jakarta. Nggak masuk ke dalam lingkaran cult altar. Dan justru malah mati satu persatu dari seorang Clover dan juga seorang Wan. Van Strong emang ya. Skill LDR dia. Jarak jauh kan. Cycling Eagle dia puter-puter ya kan. Anda yang nge-trigger bukan saya. Ini dia untuk highlightnya tadi. Replay momennya Clover ya sebenarnya udah dapetin ultimate-nya. Tapi crossbow tank-nya tadi pas mau di pop up Sudah digunakan dulu. Sudah digunakan Iya, duluan. sudah digunakan. Masih cooldown ya. Iya, dan dia akan memanfaatkan Cult Altar untuk melakukan team fight dan nge-deal damage. Dia udah kayak berani aja untuk masukin ke arah turret. Makanya tadi Wan nge-follow up. Karena diagroin turretnya. Tapi ada ejector malah terkena ke arah Sansin-nya ya. Makin dilempar lagi ke arah inner turret. Hilang sudah tadi untuk Wan. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar masih cukup imbang juga dari perolehan goldnya, dari net worth-nya, dan bahkan dari ultimate. Nakal banget loh. Ini orang kalau dikasih Benedetta, tuh lihat, dia maju ke depan, Phantom Slash lagi, cari pasifnya, dia lagi ke arah belakang, dia lagi ke arah depan, Phantom Slash lagi, gitu aja terus sampai maghrib. gitu bulan Ramadan gitu. Iya. Jadi kita nge-guess ini ya, puasa ya? Iya, emang. Terima kasih banyak loh sudah mengingatkan. Oke, back to the game. Web breaker dari seorang Darkness-nya dan bahkan didapatkan begitu saja dari seorang Jawetnya dan bahkan di bawahnya juga. Dua orang justru dari tim EVOS yang harus ditumbangkan. Dan Lordnya ini masih Lord pertama. Keuntungan ada Lordnya tidak terlalu tebal. Tapi kita lihat mereka pengen fokus ke arah tengah dulu. Dari Darkness-nya juga masih ada Flicker tapi tidak ada dua Dragon dan mereka memukul mundur lagi tidak mau komit ke arah Lordnya. Kenapa? Iya, Aura Fire disengage karena mereka sadar Luminarnya udah balik lagi dan tadi stucknya 20 makanya langsung cepet cepet. banget. Iya. Iya, Dia langsung hidup lagi dalam waktu 5 detik doang. Dan Kabuki ketika dia sadar bahwa oke, udah 4 lawan 4 lagi nih, gak bagus untuk kita. Tadi kan sebelumnya 4 lawan 3. Benar 4 lawan 3. Tapi karena ya lagi Luminar makin banyak pasifnya ini dikumpulkan. Jangan lupa ya diambil ya. Waduh, hilang lagi. Itu udah ada lagi satu wave dragonnya. Tapi untuk satu pemain yaitu Godiva udah gak kuat. Menyisakan 4 player. Sekarang terbuka bebas. Ntar dari Keira. Dikit
banget darahnya, nah. Sekali tampol kena Darkness kapak saya lihat. Lord, tapi udah mulai langsung udah ada di bagian depan. Darkness sedikit lagi NP-nya. Nggak Clovernya masuk altar udah ternyata. gabung lagi. Sementara untuk Power Mist-nya pun langsung menghilang begitu aja. Final blow-nya. Siapa yang dapat? Benedetta-nya. Ultimate sih mendapatkan Lord yang terhormat. Dan bahkan di sini kena stop. Dan dari sana Clover dia masih geli-geli. Nggak berhasil mengamankan paku itu. Dan Ultimate dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Oleh skill dari Final Blow Benedetta. Tersisa Ultimate dengan ultimate yang benar-benar save the day. Wah. Pas banget, on point banget Bung Kabe. Nah, kenapa ya? Tadi tuh kayak final blow-nya bener-bener di ujung dan entah aku tidak melihat kayak retribution yang ada dari kedua belah jungler karena tadi Wan juga sempat dalam keadaan dia tumbang ke altar dan by the way high-nya tuh di press ke arah belakang karena dia juga udah menggunakan Death Sonata dan itu tadi 1 lawan 3 bener-bener gak ada yang bisa ngejar ke arah anti-match karena dash-nya itu udah terlalu overwhelmed banget dan sekarang di bottom lane bakal terjadi teamfight. Siapa yang dilempar itu para miss-nya mendadak menjadi korban kornet. Yes, bener banget. Dilempar begitu aja dengan ejector dan 34 detik. Ini kayaknya belum dapetin soul-soulnya juga untuk pasif dari seorang Paramis ya. Masih cukup punya waktu untuk menahan kayaknya dari Aura Fire. Sangat punya waktu. Tinggal men-setup lagi dari EVOS Legend. At least Lord pertamanya membuat EVOS Legend nggak langsung ke push abis-abisan. Karena ini kondisinya sekarang sebenarnya dari Aura Fire lebih enak posisinya. Tapi kita melihat sini dari Godiva-nya udah mulai bermain agresif, belum mau melempar anti-match-nya juga. Ini anti-match dari game 1 dan juga game 2. Ketika dia dimajuin, malah dimajuin balik, bro. Ngegeret lagi ya orang mau dimajuin kayak takut banget kabur. Ini dimajuin ayo sini. Mau? Samperin abang samperin balik ayo. Nah, karena dia juga punya an eye for an eye kan, makanya hal itu yang membuat dia berani untuk maju kayak tadi. Terlebih kalau misalkan kita ngomongin masalah dash dari seorang Benedetta kan tipikal hero yang emang clearnya cepat, dia dashnya dan rotasinya juga kayak udah nggak main-main apalagi kayak sekarang. Yes, benar-benar dari Benedetta ketika Petal Slash-nya kena itu benar langsung full juga dari pasifnya bisa dash lagi ke arah belakang dan an eye for an eye-nya bisa balik nge-stun musuhnya justru 1,5 detik lumayan untuk mengganggu dampak anti-match ya dipaksakan gitu saja untuk dapetin turretnya. Si bocah nakal satu ini kali ini bermain dengan luar biasa anti-match, benar-benar mengganggu, nge-trigger juga tilting kayaknya nih pemain-pemain Aura melihat dari Benedettanya, tapi agak susah juga mau memberhentikan dari Benedettanya, kayak mikir-mikir agak sayang juga walaupun ada Striking Eagle, walaupun ada Unstoppable Force, Ejector, tapi kalau momennya tepat akan sedikit sulit. Dan bahkan di sini The Way of Dragon dari seorang Dartus dan lihat anti-match di arah belakang. Final blow, Phantom Slash betul-betul maju lagi dan bahkan dari anti-match tidak mau mundur, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari pemain Aura Fire dan masih bisa hidup semuanya. Belum ada counter yang dibuka juga dan bahkan flame shot-nya tidak terkena siapapun. Masih bisa pulang dalam keadaan cukup parah. Bibir pecah-pecah, punggung mulai geser, tulang pinggul juga udah mulai goyang. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire, di mana mereka perlahan lagi ditekan. Habis sudah area pertahanannya, hanya menyisakan saja ini pintar turret yang ada di depan halaman base mereka. Yes. 40 detik lagi untuk Lord yang kedua di atas menit 12 menuju menit ke 15 di sini. Belum maksimum atributnya, but udah dapetin skill tambahan dari Lordnya, anti-match-nya yang mencoba untuk dapetin purple buff, Luminaire, di knockout strike, mencoba untuk digangguin lagi, ke altarnya tidak berhasil terpancing, tidak terbuka, masih ditahan begitu saja. Sama-sama recall nge-setup ulang lagi. 13 sama sekarang kedudukannya Pak Pulung. 13 untuk network sendiri juga mungkin dalam menit segini ya bisa dibilang untuk beberapa core utamanya mungkin udah semua ya dari segi damage ya. Bahkan sekarang dari sendiri ada Malefic Roar yang udah siap untuk membantu dia untuk menumbangkan ke arah turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Lord Go advantage tadi ya di angka 1815 border KB. Iya, aku sempat kayak notice satu hal yang menarik banget. Udah dapetin Lord di late game kayak gini, emang satu orang bisa dapetin sekitar 300-an. Kayak gitu. Apalagi yang mungkin kalau misalkan belum di teamfight dan segala macamnya, lagi sekarang sudah ada Lord. Oke, Unstoppable Force dan bahkan Malefic Roar justru diamankan ya dari seorang Dragon, dari seorang Darkness-nya. Godiva-nya mencoba untuk bertandang injektor tapi tidak bisa, ditendang sama seorang Darkness dan bahkan Darkness tidak mau mundur. Winter Derajat, lihat high-nya yang kali ini menjadi incaran. Flicker karena belakang dan masih hidup dan bahkan kiranya satu melawan seorang one-one-nya dikit dan kita kabuki mau
nonjok siapa? Mau ngejar siapa? Enggak takut, dimajuin lagi dan bahkan kehilangan 1, 2, 3 orang. Strong, apakah kamu masih cukup strong? No, 4 orang dari Aura Fire langsung ditumpahkan, hanya tersisa Kabuki sendirian. Sendirian, tapi di bagian belakang Kabuki pun masih mendapatkan tekanan dari anti-match, di mana di sisi yang berbeda Lordnya otomatis milik Wan seorang. Wah, nikmat banget sih ini. Dan 3 turretnya langsung di-push di arah atasnya. Clovernya juga fokus. Dan bahkan di arah bawahnya masih mencoba untuk di-defend. Masih ada anti-mage juga. Dan ternyata 2 inhibitor turret tanpa ada bantuan Lord. Mereka sudah didapatkan. EVOS Legend hanya dalam satu team fight. Dibubarin semuanya. Ke-distract pemain Aura Fire. Agak sedikit bingung juga ketika Godivanya justru dihilangkan duluan. Bener-bener bingung kayak nge-cover siapa, antara high-nya atau mau nge-cover Fatrom. Dan bahkan dari Kabuki juga bingung tadi mau nonjok siapa gue ya. Iya, Keira juga butuh waktu yang cukup lama di saat dia juga beradu damage dengan one-nya, dengan one-one-nya tadi. Ini akan sangat-sangat membuat mereka kehilangan konsentrasi, warnya terpecah, kehilangan daya kekuatan, yang akhirnya adalah mengakibatkan 2 inventarnya berhasil diambil untuk sekarang, Lordnya pun untuk EVOS Legends. Dan setbacknya Profesor KB justru malah dari serang jauh. Ya kayaknya lumayan banyak sih, dan kali ini untuk dari anti-match yang aku notice dia bener-bener manfaatin semua skill yang ada. Ya, dan lagi-lagi Godivanya yang selalu diincar oleh Dartas. Dan bahkan Animation selalu menjadi frontlinernya. Lordnya sudah mulai masuk. Pastrongnya hanya nge-base saja ke arah belakangnya. 1 orang mungkin akan langsung ditumbang ke pintu saja. Killing Spree dapat oleh seorang teammate. Dan muncul lagi. Kebenarannya dibuka. Luminar akan kembali hidup. Selalu hidup. Dan bahkan membawa teman-teman kembali hidup lagi. Dan mencoba cross bomb tank. Dan ini dia kebenaran dari EVOS Legend. 2-0 atas Aura Fire. Wow, 2-0 tanpa balas, 2-0 untuk kedua kalinya sepanjang MPL Season 7 mulai. Wah, permainan dari EVOS udah mulai kembali lagi setelah mereka kemarin dikalahkan oleh